Selamat datang kembali. Hari ini nih, kita mau kupas tuntas sesuatu yang penting banget buat banyak orang. Yap, soal seni negosiasi. Tapi fokusnya ke jual rumah. Salah satu transaksi terbesar kan biasanya? Betul banget. Bisa jadi momen yang cukup menegangkan ya. Nah, sumber kita kali ini dari buku klasik How to Win Any Negotiation. Isinya oke banget, banyak strategi praktis. Jadi, misi kita simpel aja. Nyari intisari pentingnya buat Anda, biar nanti lebih pede, lebih siap lah pas ketemu calon pembeli. Siap. Mulai dari mana nih kita? Oke, langsung aja ya. Poin pertama yang ditekankan buku ini tuh soal persiapan. Khususnya soal kontrak. Banyak kan yang mikir formulir standar kayak purchase and sale contract itu ya udah gitu aja. Nggak bisa diutak-atik. Padahal, nah itu dia. Padahal dokumen itu sebenarnya bisa dan malah harusnya dinegosiasiin lagi. Buat kepentingan kita sebagai penjual loh. Angka sama tulisan di situ tuh bukan harga mati. Seringnya kan isinya dibikin buat gampangnya aja, bukan buat posisi unik kita. Wah, menarik nih. Jadi jangan asal terima aja ya. Iya, di situ pentingnya kita paham apa aja yang bisa diubah. Oke. Dan ini nyambung nih ke poin berikutnya. Kita harus benar-benar paham calon pembeli kita. Bukunya nyaranin kalau bisa ketemu langsung. Emang kenapa sih? Selain biar sopan aja gitu? Oh, lebih dari sekedar sopan santun. Ketemu langsung itu kesempatannya bagus banget. Kita bisa bangun hubungan, baca bahasa tubuhnya, terus gali lebih dalam soal ya motivasi mereka, deadline mereka apa sih yang paling penting buat mereka di rumah itu. Informasi kayak gini tuh, wah, amunisi negosiasi banget. Bener juga ya. Bisa tahu juga mereka serius apa enggak kan? Tepat. Nah, buku ini juga ngasih contoh bagus soal gimana kita bisa kreatif nih kalau udah paham maunya pembeli. Gimana tuh contohnya? Misal mereka ngotot minta diskon gede gitu? Ya misalnya gitu. Mungkin kita bisa tahan harganya, tapi tawarin, bunga KPR yang sedikit beda kalau kita provide. Atau, Atau pembeli setuju terima rumahnya apa adanya. Jadi nggak minta kita benerin ini itu lagi. masuk akal. Atau bahkan mungkin soal tanggal serah terima kunci ya? Bisa jadi mereka butuh fleksibel soal itu. Bisa banget. Itu nunjukin kita fleksibel di luar urusan harga doang. Oke. Nah, ngomongin soal nyari solusi gini, peran broker atau agen properti kita gimana nih? Penting banget kan? Penting banget. Tapi gimana cara kita memposisikan mereka? Buku ini ngasih pandangan menarik. Strateginya mesti didiskusiin bareng, terbuka gitu. Malah sumbernya bilang ada saatnya kita mungkin perlu ambil alih kendali negosiasi. Setuju. Dan ada triknya juga biar broker kita tetap termotivasi, tetap sejalan sama maunya kita. Misalnya nih, kasih listingnya jangan kelamaan. Mungkin 90 hari gitu. Jangan yang 6 bulan. Kan jadi lebih nge-push mereka ya. Oh iya, biar lebih efisien kerjanya. Terus minta update rutin juga ya soal calon pembeli yang serius? Betul. Dan satu lagi yang, wah ini krusial soal broker. Pastiin mereka nggak ngasih kesan ke pembeli kalau kita tuh desperate pengen jual cepet. Waduh, iya. Itu bisa langsung bikin posisi tawar kita jatuh ya. Banget. Nah, selain ngelola broker, ada trik psikologi harga yang menarik juga dari buku ini. Katanya pakai harga ganjil. Misalnya, jualnya 987.000, 500.000 gitu. Bukan 1 miliar pas. Kenapa tuh? Secara psikologis katanya nih, angka ganjil gitu kesannya udah dihitung bener-bener, udah final gitu harganya. Sementara kalau angka bulat kayak 1M, itu kayaknya ya emang disiapin buat ditawar lagi. Ngundang buat nawar gitu ya. Persis. Detail kecil, tapi ngaruh ke persepsi pembeli loh. Oke, selain harga, ada taktik-taktik lain nggak yang perlu kita waspadai? Ada nih, buku ini nyebut satu, namanya Scottsdale Squeeze Play. Pernah denger? Hah? Kayak nama strategi football ya? Gimana tuh mainnya? Intinya gini, pembeli, biasanya yang dari luar kota atau waktunya mepet banget buat lihat-lihat, itu sengaja ngulur-ngulur negosiasi seriusnya, diulur sampai menit-menit terakhir kunjungan mereka. Tujuannya, ya neken kita biar cepat ambil keputusan pas mereka udah mau pulang. Wah, licik juga ya. Harus jeli nih lihat polanya. Iya, taktik tekanan waktu kayak gitu tuh nunjukin pentingnya kita ngendalin informasi. Jangan terlalu semangat gitu ngasih tahu semua kondisi atau batasan kita di awal. Kayak main poker aja lah. Kasih kartunya satu-satu gitu ya, strategis. Betul, pasti butuhin aja biar nggak kehilangan posisi tawar. Oke, paham. Nah, anggap deh negosiasi lancar. Deal. Lega dong ya. Tapi katanya ada tips penting justru buat fase setelah deal. Nah, ini sering kelupaan nih tipsnya. Jangan berlebihan muji-muji keputusan pembeli setelah deal. Misal bilang, wah Bapak Ibu dapat harga bagus banget nih. Itu justru bisa bikin mereka ragu kayak buyer's remorse gitu.
Oh iya ya, bisa jadi kepikiran lagi mereka ya. Iya, biarin aja dealnya gitu. Kalaupun ada detail kecil yang belum kelar, kadang mending diurus nanti aja, biar nggak ngerusak deal utama yang udah oke. Masuk akal banget. Jaga momentum ya. Jadi, kalau dirangkum dari sumber kita nih, kunci sukses jual rumah itu ya di persiapan matang. Pahami psikologi pembeli sama harga, kelola broker dengan baik, terus juga waspada sama taktik-taktik negosiasi. Dan pakai secara cerdas, intinya sih bukan cuma soal angka, tapi ngendaliin prosesnya. Semoga ya, kupasan dari How to Win Any Negotiation ini bisa kasih amunisi baru lah buat Anda, biar lebih pede pas nanti jual rumah. Ingat, Anda punya kendali lebih kok dalam proses ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungin. Selain harga, kondisi fisik, lokasi, kira-kira elemen tak kasat mata apa ya dari rumah Anda? Mungkin kenangannya, potensi uniknya, atau suasana lingkungannya gitu. Yang bisa Anda jual juga dalam negosiasi buat nambah nilai, lebih dari sekedar angka di kertas. Coba dipikirin deh. Menarik banget pertanyaannya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Sampai jumpa di analisis sumber berikutnya.